Haleluya, puji nama daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jumat pagi hari ini tanggal 13 Desember 2024. Waktu berjalan terus. Hari ini sudah tanggal 13. Sudah menginjak hari yang ke-13. Kita memasuki di bulan Desember. Terus makin mendekati 31 Desember. Makin mendekati 1 Januari. Kita akan sama-sama melewati 2024 bersama dengan Yesus. Kita akan akhiri tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru 2025 bersama dengan Yesus. Tiap langkah hidup kita diatur sama Tuhan, dan kita berpegang teguh kepada janji Tuhan dan komitmen kita untuk semakin melekat dengan Yesus. Pada pagi hari ini kita baca firman Tuhan 2 Samuel pasal 24. Kita akan sama-sama akhiri 13 Desember. Sehingga besok 14 Desember kita masuk di dalam kitab Raja-Raja. Itulah berhenti karena Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi artinya, jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Resiko besar kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Resiko besar kalau kita tidak mengutamakan Tuhan. Resiko besar kalau kita tidak mezbah dengan Tuhan. Ada tulah, ada masalah, ada pergumulan. Tapi biarpun kita dekat dengan Tuhan, tapi kalau ada pergumulan, pasti Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau ada pergumulan dan masalah, tapi kalau kita jauh dari Tuhan, itu menyebabkan kutuk, itu beda. Jauh dari Tuhan ada masalah, ada kutuk. Tapi ada masalah kalau bersama Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat Bapa kita. Oh, beda. Dalam Malaki pasal 3 ayat 18 dikatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Antara orang benar dan orang fasik ada perbedaan. Oleh karena itu mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita ingin membangun mezbah dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Yesus. Kita menikmati pengalaman pribadi dengan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Yesus, Yesus, dengar doaku. Oh Yesus, oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Janganlah Tuhan lalu. Amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, haleluya. Curahkanlah berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, Bapakku yang kucintai, dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, tuntun hidupku. Kita pagi ini kita berserah, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dia Juru Selamat kita, haleluya. Dengar doaku, Bapa
aku, Tuhan Yesus. Kuatkan hamba dalam iman. Haleluya. Aku milikmu. Kita adalah milik Yesus. Kita adalah anak Yesus. Berdoalah kepada Yesus pada pagi hari ini, dan berserulah kepada Yesus. Serahkanlah hidupmu hanya padanya. Oh, haleluya. Percayalah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus satu-satunya penolongku. Amin, haleluya. Ku hanya berharap padamu, Tuhanku. Haleluya. Beri anugerahmu. Amin, haleluya. Ku mau duduk diam di bawah kakimu. Haleluya. Ku mau dengar firman-Mu, Tuhan. Amin, haleluya. Yesus. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu, haleluya, hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, haleluya. Hal yang tersembunyi itu adalah milik Tuhan, karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia ajaib, Dia agung, Dia mulia. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Rajaku, Bapakku, Engkaulah Tuhanku. Terima kasih pagi ini Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, Tuhan Yesus. Engkau berfirman Bapa, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus ingatkan kami. Haleluya. Kuatkan kami ya Bapa, untuk kami selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, diberkati sama Tuhan. Mari pagi ini kita datang kepada Yesus.
Kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Karena sumber segala kali itu datang dari Yesus. Kita serahkan sepanjang hari kita dalam tangan Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama Yesus, Tuhan akan buka jalan. Serahkan pergumulan Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, punya rasa khawatir, rasa pergumulan apapun, mungkin ada yang sakit, apapun, serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan tolong kita. Karena Bapak kita Yesus begitu sangat baik. Dia cinta Bapak Ibu Saudara semua disayang, dicinta sama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin Bapak Ibu ya, tiap pagi kita baca perjanjian lama. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Puji Tuhan. Jadi hari ini adalah kita baca 2 Samuel pasal yang terakhir ya. Karena besok atas izin Tuhan pada tanggal 14 Desember kita masuk di dalam kitab 1 Raja-Raja. Ya, jadi pagi ini kita mau baca akhiri dari ayat 18 sampai 25, cuma 8 ayat. Ya, Tula berhenti karena Metsba dibangun oleh Raja Daud. Metsba bersekutuan dengan Tuhan. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikan Metsba bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu. Kemarin saya terangkan Daud ada kesalahan karena sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Dia menghitung ya lakukan registrasi, dia menyuruh Yoab kan, dia keliling ya, terkumpul terdaftar prajurit bangsa Israel, pada Tuhan tidak menghendaki demikian. Karena saya katakan di dalam 1 Taurus 21 Daud kena bisikan iblis menghitung semua prajurit bangsa Israel, sedangkan Tuhan tidak mau mengandalkan manusia. Karena kemenangan ada di dalam tangan Tuhan, bukan kemenangan di tangan prajurit, bukan di tangan pasukan. Kemenangan bukan di tangan kekuatan manusia. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalah itu bangsa Israel Raja Daud. Tapi bisa ada kemenangan karena Tuhan menyertai. Demikian kehidupan kita. Jangan pernah kita andalkan kekuatan sendiri. Ya, di dalam Amsal Sulaiman pasal 35 dikatakan, jangan kamu anggap pandai dirimu. Ya, coba semua baca. Amsal Sulaiman 35 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jadi jangan kita mengharapkan kekuatan para manusia, tapi percaya kepada Tuhan. Dan ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ke-7, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Mari kita mau sentranya Tuhan Yesus. Sebelum kita bertindak apapun, berdoa. Tanya sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya masalah, belum ada jalan keluar, tanya sama Tuhan. Bila perlu berdoa dan berpuasa. Berpuasa diperlukan apabila Bapak Ibu punya pergumulan berat. Ya, lakukan itu semuanya. Karena Tuhan Maha tahu, berserah total kepada Tuhan. Makanya Gad nyuruh Daud, ayo bangun Metsba. Supaya Tula bisa berhenti, artinya minta ampun sama Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan seperti dalam Yeremia 33 tadi. Berseru kepadaku, maka Tuhan menjawab setiap doa kita. Ayat 19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Dia sujud kepada Daud ya. Dia katakan ayat 21, bertanya Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya Tula ini berhenti menimpa rakyatnya itu. Daud sadar, Daud minta ampun sama Tuhan, dia mau kembali sama Tuhan. Sama dengan kita. Apabila Bapak Ibunya masalah berat, belum ada jalan keluar, sudah berdoa, tapi kenyataannya belum ada jalan keluar. Mungkin ada dosa, mungkin ada salah di depan Tuhan. Mungkin sudah kurang doa, kurang mezbah dengan Tuhan. Seperti doa Raja Daud ini, membangun mezbah. Karena pada itu Tula datang, balas sampar, penyakit sampar, sehingga banyak yang mati.
Minta ampun sama Tuhan, kiranya Tuhan akan angkat bola itu, memberikan jalan keluar yang benar, yaitu membangun mezbah dengan Tuhan. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Karena Daud bilang untuk Tuhan, maka Arauna baik, silakan ambil gratis. Demikian kita belajar, apapun yang untuk Tuhan, mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita sampai kapanpun Bapak Ibu tidak bisa membalas cintanya kita kepada Yesus. Penting di sini. Maka penting Bapak Ibu dengan baca Alkitab bisa paham. Ternyata kalau kita punya masalah, ayo kita dekat dengan Tuhan. Sentuh hatinya Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Daud itu memberikan mezbah, membangun mezbah, korban bakaran itu kepada Tuhan. Berarti menyentuh hati Tuhan. Karena hati Tuhan begitu lembut. Hati Tuhan agung, sempurna. Bersih Tuhan itu sempurna. Ya. Dan ayat 23, semuanya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepada amin. Kalau buat Tuhan, dia mau korban buat segala-galanya. Sehingga pengorban apapun berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tapi berkata Raja Daud kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Setelah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Daud begitu baik. Tidak mau gratisan, saudara. Dia ada bayar harga. Karena dia begitu cinta kepada Tuhan. Demikian kehidupan kita, mari kita ikut Yesus harus bayar harga. Saudara. Banyak orang kesanan Tuhan mau gratisan. Mau persembahan kolektor kadang cuma dikit-dikit. Ya kecil-kecil, ya penting Bapak, termasuk perpuluhan. Saya kurang sependapat kalau ada hamba Tuhan yang tidak setuju perpuluhan itu. Boleh hamba Tuhan WA kepada saya. Saya kasih firman Tuhan. Banyak itu hamba Tuhan. Perpuluhan itu penting, saudara. Itu firman Tuhan, jangan sok pintar. Apa yang Tuhan firmankan itu harus kita kerjakan. Gak ada ayat mengatakan tidak ada perpuluhan. Mana ditunjukkan ayatnya kepada saya? Gak ada. Semua merubah manusia Tuhan gaya-gayanya. Merubah firman Tuhan. Jangan sok pintar, saudara. Ya, jadi belajar kita mau taat, kita mau rendah hati di depan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, perintahkan, itu yang kita kerjakan. Kita taati. Itulah firman Tuhan sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Seperti Daud, dia mempersembahkan, dia tidak mau gratis, dia bayar harga. Demikian kita ikut Yesus, bayar harga. Seperti Yesus bayar harga, dia mempersembahkan di atas kayu salib semua itu Tuhan. Asal perpuluhan itu dipergunakan oleh hamba Tuhan Gembala, ya itu dengan benar. Ya, kita tanggung jawab kepada Tuhan sebagai bukti kita ucapan terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, mempersembahkan persembahan, baik persembahan perpuluhan atau apapun itu kita persembahkan buat Tuhan. Persoalan batu menyalahgunakan urusan dia, tanggung jawab sama Tuhan. Yang penting tanggung jawab ikut Yesus pribadi saudara. Ya, ikut Yesus. Pendeta bukan juru selamat. Saudara bukan taat kepada pendeta, tapi taatlah kepada firman Tuhan. Bahan pendeta jangan memberikan doktrin ajaran yang salah, tapi beritakan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak memberitakan doktrin, tapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena sumber kebenaran datang dari Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan ingin melaksanakan kebenaran Tuhan. Sebagai bukti taat. Karena itu perintah Tuhan. Oleh itu mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ayat 25 yang terakhir, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan telah berhenti menimpa orang Israel. Amin, demikian firman Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan artinya tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan, kepentingan Tuhan yang kita utamakan. Bukan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan egois, bukan kepentingan manusia, tapi kepentingan Tuhan yang kita utamakan. Karena kita ada oleh karena Tuhan. Kita punya aset itu karena Tuhan. Kita punya berkat karena Tuhan. Apa yang kita miliki itu semua bersumber datang dari Tuhan. Sesungguhnya kita tidak punya apapun. Kita lahir, mohon maaf, kita dilahirkan muka bumi itu dari Tuhan. Dilahirkan dalam kondisi telanjang, mohon maaf. Baju tidak punya, jas tidak punya. Saya tidak pernah mendengar berita seorang bayi lahir sudah lengkap dengan jas, lengkap dengan sepatu. Lahir dari rahim ibu,
keluar ada sepatunya, ada jas, paket lengkap, sudah ada. Tapi kita semua adalah orang berdosa. Mari kita merendahkan hati kita datang kepada Yesus, berserah total kepada Tuhan. Kita mau belajar rendah hati di depan Tuhan. Kita mau utamakan Yesus. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doa aku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa, membangun mezbah dengan Tuhan. Artinya bayar harga kita dengan Yesus. Persembahkan yang terbaik. Baik persembahan, baik perpuluhan, apapun yang saudara rindukan sesuai dengan firman Tuhan, kita kerjakan sepenuh hati. Kita mau belajar jadi anak Tuhan yang taat. Jangan mengatur Tuhan. Jangan melenceng menyimpang dari firman Tuhan. Jangan mengotak-atik firman Tuhan. Jangan exegesis, jangan. Tapi exegesi. Artinya, apa yang firman Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Bukan kita mengatur firman Tuhan dengan kemauan kita sendiri. Tapi belajar kita mau taat kepada firman Tuhan, sehingga kita layak kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.